Halo Sobat Master, ngeteh bareng Teh Nisa. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saya kedatangan wanita hebat. Siapa dia? Mari kita tanya. Ayo Teh, kenalin itu siapa? Saya adalah Yeni Sudibjo yang tinggalnya di Bandung. Tinggal di mana? Tinggal boleh di daerah Bandung Barat. Bandung Barat. Asli Bandung? Asli Bandung ya? Jakarta. Oh Jakarta. Terus di Bandung dari tahun berapa? Dari tahun 2001 lah kira-kira. Udah berapa? Ya. Lumayan ya. Iya. Cuma kelahiran Jakarta kan? Kelahiran Jakarta sebenarnya. Aktivitasnya, kegiatannya apa aja Teh selama di Bandung atau kegiatannya apa gitu? Untuk di Bandung sendiri saya kan karena awalnya tadinya bekerja di kontraktor atau apa, sekarang saya kan tinggal di Bandung tuh karena mengikuti suami. Iya. Ya ngurus anak aja, terusnya di rumah ya biasalah kayak kegiatan ibu rumah tangga biasa. Tapi ada kegiatan lain? Ya sekedar. Saya lihatnya wanita hebat berusaha gitu. Enggak juga, biasa-biasa aja. Nah untuk sehari-hari ini kita mengikuti organisasi yang memang ada di Bandung yang kebetulan saya suka. Saya sendiri adalah fashion designer Indonesia yang kebetulan bergerak di baju muslimah, baju muslim. Tapi untuk sebagai desainer selain kita merancang baju-baju muslim, kita juga bisa membuat baju-baju kontemporer atau baju-baju daily wear sehari-hari. Memproduksi juga ya? Memproduksi juga. Muslimah? Muslimah, karena asosiasi yang saya ikuti adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia yang khusus para wanita, meningkatkan kinerja para wanita supaya dia bisa berusaha dan membantu perekonomian rumah tangga. Wah luar biasa. Jadi selain ibu rumah tangga ada kegiatan juga ya? Iya. Nggak mengisi kekosongan lah gitu kan? Kalau di rumah juga menonton kali ya? Apalagi anak-anak tuh udah gede kali ya? Untuk saat ini yang mungkin udah besar, tapi masih dalam pantauan sih ya. Dan anak-anak itu, apalagi anak laki-laki, saya punya anak laki-laki 3 yang kalau anak laki-laki itu tidak bisa terlalu dibebaskan ataupun di luar kontrol gitu. Setiap hari ya pasti harus kita jaga dan juga kita tahu kondisi schedule-nya kemana, terus kegiatannya apa, dengan siapa. Dan itu walaupun kita tidak terlalu straight atau tidak terlalu ketat gitu, tapi kita tahu pantau jangan sampai lengah lah. Untuk zaman sekarang agak bahaya. Ya, luar biasa ya membagi waktu antara keluarga, aktivitas, kerjaan gitu ya. Tapi tetaplah keluarga nomor 1 ya. Ya, gitu. So, hobinya apa? Nah, mungkin ada hobi gitu. Untuk hobi sendiri kebetulan saya karena dulu waktu gadisnya tomboy ya suka juga sih main motor-motoran, olahraganya juga suka yang olahraga yang seperti apa sih itu basket, volley ya. Tinggi banget saya. Yang itulah. Tinggi berapa? 175. Oh, lumayan. Ya. Nah itu dia, karena memang waktu awalnya di rumah itu karena mungkin didikan orang tua yang tidak terlalu feminin, yang memang mengharuskan segala bisa, itu bisa, makanya timbullah karakternya seperti sedikit tomboy, sedikit tomboy. Tapi alhamdulillah di Bandung ini kita punya komunitas yang bisa membuat kita lebih feminin, tapi tidak terlalu feminin karena memang basicnya saya punya tuh karakternya tomboy gitu. Itu susah sih ya. Susah. Motornya apa, suka balap-balapan gimana gitu? Dari SMP suka balapan ya. Suka ikutan geng motor dulu tadi? Enggak juga sih, cuman ya suka kebut-kebutan kayak Nggak ugal-ugalan gitu ya? ya cuman kayak lomba street jalanan. Kayak ya balap jalanan dulu. Oh dulu Kalau motor apa tuh ya? Kalau dari orang tuanya mah tinggal biasa lah, perempuan nggak mungkin dikasih motornya laki-laki. Bebek kali yang bebek ya dulu mah Astrea 800 kayak Astrea Prima. Tapi pulang ke rumah pasti pakainya Air King, Bintang AR, Trail kayak gitu. Cuman bapaknya cuma
cuma dia bilang kenapa? Enggak, aku mau minjem aja, enggak akan ini biasalah orang tua pasti kan melarang. Dari dulu memang pengennya motor laki, cuman sampai sekarang sama suami pun enggak karena anaknya laki, nah makanya saya mau kan. Ya jadi alasan gitu. Alasan karena kan kita mau mengembangkan hobi ya. Ini betul. Gitu. Tapi maksudnya sekarang suka jalan-jalan sama anak juga pakai motor-motor apa gitu ya? Riding night, Sunday morning riding gitu. Terus kayak kita punya dia teman-temannya ada mau ke sana dong, misalnya kayak membuka kafe temannya ya mana itu dong. Janganlah, kadang-kadang anak juga agak membatasi kalau sama maminya dia memilih teman-teman yang sudah tahu lingkungan. Ya bolehlah kalau sama kelompok A atau kelompok B gitu. Kita pergi bareng sama anak-anak yang kebetulan satu-satu jadinya motornya di rumah. Oh iya. Ya saya sukanya motor balap. Berarti ngoleksi motor dong di rumah ya Ada kayak 3 aja sih. 3 aja. Satu-satu apa aja. itu kalau boleh tahu? Motor Kawasaki 250, CBR 250 sama GSX 750. Yang biasa pakai motor gede ya? Iya. Gimana kalau sekarang coba pakai motor yang Matic kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa, cuma kayak mama aja. Biasanya suka beda ya? Bisa aja, itu malah lebih gampang. Malah itu dibikin untuk belajar jumping. Belajar Oh suka jumping juga? sedikit. Masa? Gak nyangka ya, dari feminim kayak begini ternyata hobinya luar biasa. Angkat-angkat sedikit. Sedikit aja, lumayan 1 meter kali ya. Tapi ini sedikit tapi 1 kilo. Anak-anak semua cowok berarti ya? Cowok. Oh nggak ada cewek? Nggak ada. Ya makanya lebih di Hormon itu karakter dan hormon mungkin berhubungan langsung gitu ya, karena mungkin karakter dan hormonnya banyak laki yang terjadi anak laki. Tapi bisa ya dari hobinya, maksudnya basicnya kan tomboy, tapi bisa juga kayak sekarang kegiatannya terus muslimah kayak gitu kan, hijab gitu. Nah itu dia. Biasanya kan yang cewek banget. Dulu pernah awalnya kita lulus sekolah, lulus SMA, kita ambil beberapa kursus, ada beberapa yang pernah dicoba untuk cari kerja. Cari kerjanya padahal cuma waitress McD dong. Dari waitress McD, dari terus sama pramugari semua maskapai dicoba. Pantas pramugari dong? Nggak ada yang lulus. Oh, oke. Kenapa nggak ada yang lulus? Kan nggak kenapa. Kenapa? Karena jalannya kayak laki. Oh ya karena. Dan semuanya bilang begitu, sampai waitress doang McD bisa. Katanya nggak meyakinkan. Kata dalam hati, kenapa aja bisa nggak meyakinkan? Makanya dari situ langsung ngambil les John Robert Power sama biasa modeling. Akhirnya ini. Dari modeling nggak kesampaian. Nggak kesampaian kenapa? Enggak, karena ketika kita udah baru daftar dan baru masuk, dapat proyek bikin lapangan golf. Jadi kerjanya malah di proyek asing. Karena saya nggak pernah kan karena berbarengan itu ya, kita daftar sekolah modeling, kursus modeling. Terus kita juga daftar, memang kebetulan ada yang orang cari untuk sekretaris proyek. Nah ternyata yang dapat yang menghasilkan duit, ya udah yang diambil menghasilkan duit. Ya lebih baik itu ya. Langsung ke perusahaan Jepang. Bikin langsung beberapa lapangan golf yang ada di Jawa Barat. Salah satu di mana? Di lapangan golf Gading Serpong di Tangerang, lapangan golf di Karawang Sedana Golf, lapangan golf di Bogor Palembang. Nah itulah lapangan golf yang memang saya bikin dari perusahaan saya yang terdahulu, yaitu tahun berapa itu? 94, 95, 96, 97. Luar biasa. Terus dari manfaat hobi ada yang didapat? Semua yang saya lakukan itu membuat hidup saya lebih berwarna dan tidak punya yang akan dimiliki orang lain. Oh, luar biasa. Di dalam proyek sendiri saya banyak sekali pengalaman yang orang lain mungkin nggak akan pernah melakukan. Semua alat berat saya bisa. Contohnya? Riko, Sepa, terus jadi kalau di proyek itu ya sendiri kita yang sendiri ya? Karena orang-orang pergi istirahat, saya ke lapangan untuk bikin pakai itu alat-alat berat. Jiwanya menantang. Nggak tahu. Luar biasa banget, sampai nyetir beko aja sendiri gitu.
bisa bukan nyetir saya itu sebagai Bisa meminimalisir data lah untuk supir beko ini. Alhamdulillah, karena beko itu gajinya lebih daripada insinyurnya. Karena orang Jepang. Lomba dong teteh dapatnya. Enggak, karena sih nyoba-coba doang. Cuma iseng doang ya. Dan sering kali dimarahin bukan karena pekerjaan tidak beres, pekerjaan cepat beres, tapi saya sering pergi keluar ke lapangan untuk nyoba itu semua. Karena menantang ya, cari-cari apa gitu kan yang daripada jenuh gitu ya. Cerita. Luar biasa dampaknya. Terus pernah nggak punya pengalaman nih dari mudiknya gitu? Misalkan nih kan dulu suka motor gitu kan, apa gitu ada yang lebih kasih lucu gitu teh? Atau yang dikasihkan gitu? Orang-orang yang memang misalnya saya punya diri ke cowok gitu ya, harus balapan sama pemenang yang menang mana? Maksudnya gimana? Balapan motor. Si cowok mau mah teteh? Udah balapan lah. Kalau yang mana? Nggak suka. Nggak. Berarti suami ini menang dulu ya? Dulu menang. Oh luar biasa. Mana pakai tri di lapangan. Pakai trail dua-duanya. Dia menang. Menang dan nggak mau kalau Pernah ada yang kalah? kalau dijemput kalau nggak mau ikut. Oh sekarang kalau misalkan ada yang mau daftar gitu ya gimana? Tapi motornya harus motor yang berapa? Waduh luar biasa, keren sekali. Siapin dulu motornya ya. Udah ada akangnya ya sekarang. Sekarang udah usah motor-motor yang gitu, jadi motornya nanti ada speknya kok. Yang dipengenin. Luar biasa sekali. Zaman dulu ada apa gitu teh, pernah jatuh motor atau apa gitu? Ya, karena dulu awalnya memang mungkin karena postur tinggi, karena posturnya mungkin perasaan sih waktu SD SMP itu postur biasa standar dari murid-murid biasa ya. Cuman memang nekat aja gitu ya. Kalau kita main balap beneran, kita main balapan street kayak balap-balapan jalanan gitu. Jadi kalau main balapan jalan malah rambutnya panjang sebentar doang, dia bergawir-gawir dan tidak pernah diikat atau apa. Jadi kalau memang sudah keseimbangan ya, itu tuh karena keseimbangan. Kalau udah keseimbangannya bagus, apapun kondisi jalan, kalau itu yang menjadi masalah di jalan adalah kita nggak tahu jalan itu berpasir, jalan itu becek karena hujan ataupun karena basah. Nah itu akan membuat stabilitas ataupun stabilnya motor itu berbeda dengan apa kalau dia kering. Nah itu seringkali ada masalah ketika ada cornering atau belokan itu ya kita nggak tahu kondisi di belokan di depan itu bagaimana. Itu yang terjadinya saya sering jatuh di belokan. Turunan tanjakan? Turunan tanjakan nggak masalah, sudah biasa. Kalau kan lumayan kalau jatuh terus kayak gantung. Enggak, karena stabil. Kalau udah stabil kita bisa menghandle badan kita. Kalau kita jatuh stabil, kita kan nggak terlalu jabruk gitu jatuhnya terlalu patah. Ada yang suka diacungkan motornya kayak gini. Enggak. Jadi saya, termasuk saya kalau saya pas mau jatuh motornya diacungkan daripada saya jatuh gitu. Tadi lu tengah tuh tehnya. Ini ada combro, jadi kalau ngeteh mah kan sama combro raos sih karena kan ikan gorengan. Kayak orang Sunda abdi mah. Cuma lagi di Jakarta jadi nggak biasa bahasa Sunda. Tapi bisa bahasa Sunda teh? Bisa sih. Terus anak-anak ada yang balapan gitu-gitu kan tidak? Yang ngajak. Memang kamu kalau mami balapan sama anak? Tidak. Itu kan nanti ada videonya, nanti akan dikasih. Ya nanti di share ya videonya biar sobat master bisa lihat gimana luar biasanya. Jadi anak-anak saya tuh sekarang gini, kalau orang dulu mungkin agak songong dan agak kurang ajar disebutnya. Mam, kita berantem yuk, mami berantem. Berantemnya maksudnya dia ngajakin boxing, yang jangan mami kadang-kadang ditampol gitu. Kamu kan ngapain mami bilang atau kalau mau gitu, ya kan mami biasa juga mami nampol. Kayak gitu biasa. Jadi kayaknya kalau itu zaman dulu gitu ya kan, anak mending gak sopan, anaknya mending gak diajar gitu. Kalau sekarang mam balapan yuk, mam berantem yuk, udah biasa. Itu tanda keakraban justru. Kalau nggak ditegur-tegur gitu, anak-anak mending ngacang-ngacang sendiri sih, mau jalan-jalan sendiri aja nggak pernah ngajak-ngajak mam. Jadi kita nih kesal gitu. Kadang ada orang yang mendidik anak itu seperti teman dan sahabat ya, supaya sambung. Iya, karena anak-anak laki nggak bisa dibilang tuh udah ikut secara formal sebenarnya ya. Formal susah, mereka akan jauh dan mereka akan takut, mereka akan menjaga supaya perkataan yang dilontarkan akan berbohong, sehingga baik-baik saja gitu, sehingga tidak menceritakan apa yang terjadi di luar sana yang sesungguhnya dia dapat gitu. Dia lebih takut dimarahin apa? Sampai kita mah nggak apa-apa, so ngomong apa? Itu gini sih ini dia ngomongin dia teman-temannya kayak ke teman aja nggak ada canggungnya, walaupun omongan yang dia omongin mengenai temannya bisa juga dia lakukan sebetulnya gitu kan. Oh iya, kita mana nggak ingin dengan kalau kakak mah jangan begitu atau gitu kan, nggak bagus kan kakak lihat sendiri, kakak aja bisa menilai gitu ya, kecil itu santai dan balik dari gitu. Iya. Terus pernah nggak kan muslimah sekarang ya, memang udah berhijab sekarang gitu ya Mas Dapare.
pakai motor gede gitu dalam keadaan masalah ya. Nah, ntar aja Karena sudah biasa, jadi udah biasa. kayak apa juga bebas ya. Yang penting mah maksudnya itu mah karakternya, mau kita berpakaian apapun, mau pakai pakaian Cinderella, pakai gaun semua asal capek nggak bisa apa jadi pakai sendiri tuh ya. Nggak masalah apapun yang dipakai, pantas-pantas aja. Yang nggak jadi pantas itu kalau kita pembawaannya ragu. Pantas kan, jangankan pakai motor, nggak pakai apa-apa aja kita masalah kalau saya kan dunia fashion ya. Aduh, sepatunya tuh nggak matching sama tas sama sabuk. Kalau kita pede nggak masalah, nggak akan orang merhatiin satu-satu gitu. Tapi kalau itu udah merasa kita nggak keren, nggak cakep, itu datang dari diri kita. Jadi apapun yang dipakai kalau kita pede itu nggak masalah, dan itu akan membuat orang lain juga melihatnya asik gitu. Bagus. Kalau ada kan orang yang nggak pede karena merasa dirinya gendut, kurus. Itu pede aja sih ya, dia cantik kan banyak dari dirinya sendiri. Iya, semuanya natur gitu. Natur orang orang kelihatan enak, orang kelihatan keren, orang kelihatan cakep, cantik gitu ya. Itu bukan dari postur loh sebetulnya, dari pembawaan dirinya sendiri. Bagaimana dia membawakan baju, bagaimana dia cara berbicara, dia berteman, berbicara, komunikasi dengan orang itu kemana. Wah, luar biasa Sobat Master ya, kita kedatangan tamu yang luar biasa yang bisa memotivasi kita semua, termasuk Sobat Master yang di rumah, ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga. Jangan berkecil hati ya, masih banyak yang bisa kita kerjakan dari hobi, apa gitu kan. Sesuai hobi masing-masing, hobi masak ya bisa jadi buka catering gitu kan ya. Intinya mah love yourself, cintai diri sendiri, bikinlah happy diri sendiri, karena apapun yang ada di sekitar tidak akan membuat happy kalau kita sendirinya nggak happy. Kamu terpengaruh bisa mempunyai apapun yang diinginkan di dunia, kalau hati diri sendiri nggak happy nggak akan happy. Iya. Kadang ada orang yang udah merasa sudah jadi ibu rumah tangga, punya anak, punya suami, udah aja kegiatan mereka hanya mengurus suami dan anak, padahal masih ada ya yang bisa dikerjakan untuk mengisi kekosongan lah ya. Tapi kalau dianya happy untuk melakukan itu semua dan itu adalah enjoy-nya dia, ya nggak masalah juga dia menikmati itu ya kan. Luar biasa sekali Sobat Master ya, bisa banyak pengetahuan yang kita dapat. Kita harus bagaimana untuk yang ingin hobi lah, hobinya masak mau apa gitu kan, bisa di rumah juga ya, bikin kue apa gitu. Tanaman sekarang lagi booming tanaman. Oh iya, tanaman suka Bu Teh. Jadi kayak hutan rumahnya, apapun suka ya? Banyak banget. Oh banyak? Makanya kalau misalnya kita, saya mah orangnya suka gitu, semuanya tuh suka, tapi yang tidak berhubungan dengan apa yang menjadi target gitu ya. Orang kita harus mencapai ke A gitu, enggak. Ketika kita let it flow gitu, jalan sesuai dengan seiringan dengan waktu, keinginan kita, tanaman-tanaman yang kata orang itu susah pun kita pun bisa gitu. Ternyata di rumah banyak banget ya. Banyak banget, malah udah kayak gitu. Iya, nggak boleh ada pembantu ataupun yang di rumah bekerja menyiram, karena saya tahu ini kenapa disiram, karena mereka nggak pakai cinta, jadi tanahnya suka keberantakan lah apa, dan itu kan jadi komplain, nggak usah disiram, biar itu ibu yang siram. Kayak janda bodong maksudnya? Oh, loba pisah. Ada pisah. Lu gede-gede teh dong janda bodong. Ya, terima kasih ya Teh sudah meluangkan waktunya dan memberikan pengalamannya, cerita hidupnya gitu kan, untuk Sobat Master di rumah yang melihat ini. Semoga bisa dipetik yang baiknya, pengalaman-pengalaman. Tapi menurut saya sih semua baik. Kalau hobi orang kan beda-beda ya. Baik, beda-beda. Oke, terima kasih Teh. Oke, terima kasih juga pada Teh Anissa, juga Sobat Master, juga kepada Hotel Novotel yang sudah menayangkan atau sudah mengadakan acara ini. Oke. Nuhun, sampai ketemu lagi. Terima kasih.